Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini yang membagikan berbagai pengetahuan dan pembelajaran atau terkait dengan pendidikan. Perkenankan kali ini saya akan membagikan informasi tentang 10 jenis profesi yang akan tetap eksis dan 5 profesi paling bersinar untuk 5 sampai 10 tahun mendatang. Hal ini perlu kami sampaikan baik bagi para profesional atau orang-orang yang sudah memiliki profesi tertentu, juga kepada adik-adik mahasiswa, para pelajar yang nantinya akan berkarir menjadi seorang profesional, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan atau di sektor swasta. Mengingat bahwa beberapa tahun terakhir ini, bahkan diprediksi untuk 5-10 tahun mendatang, akan banyak profesi yang akan digantikan oleh teknologi, baik teknologi komunikasi maupun robot. Nah, oleh karena itu, kalau para orang tua menyarankan kepada putra-putrinya maupun para mahasiswa dan para pelajar akan kuliah atau bekerja, kiranya ini sebagai informasi, mau kuliah mau bekerja di mana, yang diharapkan sampai 5-10 tahun mendatang akan tetap eksis dan syukur-syukur yang bersinar atau cemerlang. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi, ini informasi yang sebagaimana saya sampaikan tadi, informasi tentang 10 jenis profesi yang akan tetap eksis atau tetap ada, dan profesi yang paling bersinar untuk 5-10 tahun mendatang. Informasi ini saya ambil dari suara.com. Meskipun ini sudah cukup lama, Senin 21 Januari 2019, pukul 7.25, yang ditulis oleh Arsito Hidayatullah, dan dari kompas.com, Sabtu 28 Juli 2021, ini yang baru ya, pukul 16.41 waktu Indonesia Barat, ditulis oleh Ayunda Pininta Kasih, yaitu tentang profesi paling bersinar 5 tahun ke depan. Yang pertama, informasi dari suara.com. Apa pekerjaan yang Anda inginkan? Sudahkah Anda merasa terjamin dengan pekerjaan yang saat ini dilakukan? Mengingat perkembangan teknologi semakin pesat, tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang bisa jadi tidak sama dengan yang dibutuhkan untuk 5 atau 10 tahun mendatang. Contoh konkret yang dapat dilihat adalah pengantar surat yang saat ini tidak lagi dibutuhkan sebagai akibat adanya aplikasi pengirim pesan otomatis pada telepon genggam. Selain itu masih banyak contoh lainnya. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan atau bahkan sudah digantikan oleh robot. Fenomena yang terjadi saat ini tentu saja menimbulkan rasa khawatir, terutama bagi generasi muda.
Akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang justru paling dibutuhkan di masa depan. Meskipun pamornya belum tinggi, orang-orang yang bekerja di bidang ini dipercaya akan tetap bertahan meskipun kecanggihan teknologi semakin menggerus manusia. Lalu jangan lewatkan berikut 10 pekerjaan yang paling dibutuhkan setidaknya dalam 5 tahun nanti. Seperti dikutip dari cermati.com. Apa saja? Yang pertama, ahli matematika. Lah ini, enggak banyak orang yang suka matematika ini. Padahal nomor 1 ini urutannya. Karir seseorang yang ahli matematika tidak hanya sebatas menjadi guru atau dosen saja, tetapi juga dalam perkembangan teknologi di masa depan. Beberapa perancangan teknologi tak akan lepas dari ilmu matematika, seperti statistik, logika simbolik, algoritma, pemrograman, dan lain sebagainya. Bagi yang lihai matematika, sebaiknya asah lagi kemampuan matematika tersebut agar Anda mampu bersaing dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Nih, makanya adik-adik upayakan lihai matematika. Nah, untuk lihai syaratnya senang dulu, senang dengan matematika, senang juga dengan gurunya. Kalau dengan gurunya tidak senang, dengan matematikanya tidak senang, ya jangan berharap bisa lihai matematika. Kemudian yang kedua, programmer atau tukang ahli program. Perancangan aplikasi pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk merancang aplikasi dibutuhkan bantuan programmer atau orang yang ahli di bidang komputer agar aplikasi dapat berjalan maksimal. Permintaan jasa programmer pun semakin bertambah akibat pertumbuhan perusahaan startup yang semakin pesat. Jika Anda memahami bahasa pemrograman sekaligus informasi keamanan komputer, pekerjaan ini sangat cocok untuk Anda. Nih, programmer. Yang ketiga, ahli pemasaran. Meskipun pemasaran dapat dilakukan lewat media online, tetapi sumber daya manusia di bidang pemasaran tetap dibutuhkan. Sebab sebelum pemasaran produk, ya, ini sebelum pemasaran produk, perusahaan perlu mengamati kondisi pasar yang sesungguhnya. Dalam hal ini, SDM di bidang pemasaranlah yang paling dibutuhkan. Nah, selain mampu mengamati pasar, marketing harus mampu berkomunikasi dengan baik agar konsumen tertarik pada produk yang dipasarkan. Jadi ahli pemasaran sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, perancang busana. Nih. Industri di dunia fashion juga tak akan ada matinya. Apalagi dengan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Itulah kenapa jasa seorang perancang busana atau desainer tetap dibutuhkan demi mendapatkan busana yang unik, modis, dan berkualitas. Silakan yang ada bakat jadi desainer busana, tidak usah khawatir, insya Allah ke depan masih tetap diperlukan. Yang keenam, ahli kesehatan. Selain menyembuhkan penyakit,
Jasa seorang dokter juga dibutuhkan untuk mendeteksi virus dan wabah penyakit yang berkembang di lingkungan. Apalagi dengan saat ini pandemi COVID-19 ini, kita juga prihatin banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban, sehingga saat ini dan ke depan jasa ahli kesehatan baik itu dokter, perawat, ahli farmasi, psikolog, hal yang terkait dengan kesehatan juga sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ini masyarakat di dunia semakin rentan terkena depresi dan gangguan mental akibat tekanan dari lingkungan di sekitarnya. Apakah itu lingkungan kerja, lingkungan keluarga, atau lingkungan lainnya. Yang ketujuh, konsultan keuangan. Dalam 5 tahun mendatang, bahkan 10 tahun mendatang, jasa konsultan keuangan juga semakin dibutuhkan. Karena pertumbuhan bisnis dan perdagangan semakin pesat. Tanpa jasa konsultan pengelolaan keuangan, suatu bisnis bisa jadi bahkan pasti akan berantakan. Apalagi jika pengelola bisnis tidak memiliki dasar di bidang akuntansi. Nah, bagi siapapun yang sedang menempuh pendidikan di bidang keuangan, bersyukurlah karena kehadiran Anda sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Nih, ya, akuntan. 8, analis data. Meningkatnya permintaan analis data tak lepas dari pesatnya pertumbuhan di bidang machine learning, monoteknologi, robotika, dan bioteknologi. Pada bidang ini, analis data bertugas untuk menganalisa informasi mentah, kemudian disusun menjadi informasi terstruktur yang siap dipakai oleh suatu perusahaan. Persentase permintaan jasa analis data diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 20% pada tahun 2020-an, termasuk saat ini tahun 2021. Bahkan ke depan akan selalu meningkat. Ke-9, penulis. Perusahaan yang membutuhkan jasa seorang penulis, perusahaan juga membutuhkan jasa seorang penulis dalam hal memasarkan produk, terutama untuk menuliskan deskripsi produk, kelebihan dan kelemahan produk. Jadi tak heran semakin banyak penulis yang dibutuhkan di era digital seperti sekarang. Bahkan menjadi penulis juga bisa menulis di berbagai mass media, bisa menulis buku dan menulis lainnya. Jika Anda lihai mengolah informasi menjadi kata-kata yang mudah dipahami orang lain, pekerjaan ini patut diperhitungkan dalam perjalanan karir Anda. Yang ke-10, influencer. Influencer dapat diartikan sebagai seorang panutan di media sosial yang tugasnya untuk memengaruhi orang lain dalam hal tertentu, misalnya fashion, make up, ataupun gaya hidup. Tentu influencer yang baik ya, jangan influencer yang tidak baik ya. Kehadiran influencer dipercaya dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam memasarkan suatu produk, misalnya produk fashion. Sebab bayaran seorang influencer biasanya lebih murah dibandingkan bayaran seorang model. Nih, ya. Nah, perbanyak relasi dalam upaya menggapai karir. Ingin menjadi dokter, konsultan keuangan, atau desainer, atau menjadi apapun, kuncinya sangat sederhana, yaitu perluaslah wawasan dan asah terus kemampuan Anda pada bidang pekerjaan yang diinginkan. Nah, sekarang informasi yang kedua tentang profesi yang paling bersinar 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun ke depan.
Ini dari kompas.com, Sabtu 28 Juli 2021, pukul 16.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ditulis oleh Ayunda Pininta Kasih. Kompas.com, World Economic Forum memperkenalkan ada 85 juta pekerjaan yang selama ini ditangani tenaga manusia akan digantikan oleh mesin. Loh, nah, tanggung-tanggung 85 juta pekerjaan selama ini ditangani manusia, ke depan akan digantikan oleh mesin. Menurut prediksi WEF, di tahun 2025 nanti diperkirakan manusia dan mesin akan bekerja secara berdampingan untuk menyelesaikan 85 juta peluang kerja yang ada. Sementara 10 profesi paling bersinar di tahun 2025 menurut Future of Job Survey 2020 oleh World Economic Forum, sebagaimana tadi, ya. Ini ya, data analis and data science, analis data dan analis pengetahuan, artificial intelligence and machine learning specialist, big data specialist, digital marketing and strategy specialist, 5 proses automation specialist, 6 business development profesional ya, 7 digital transformation spesialis, information security analyst, 9 software and application developer, dan ke-10 internet of things spesialis. Ini 10 profesi yang diperkirakan tahun 2025 akan bersinar. Bahkan mungkin sampai 10-20 tahun mendatang. Tapi ya kita tidak tahu apa yang terjadi besok ya. Tapi bisa diprediksi. Kalau prediksi ini benar ya, dan kita sudah bisa melihat kenyataan yang ada saat ini. Berdasarkan prediksi tersebut, setidaknya 50% pegawai, nah ini ya, baik pegawai pemerintah maupun non pemerintah, perlu menambah dan memperbaiki skill yang berkaitan dengan teknologi supaya bisa bertahan di dunia kerja. Ya contoh real saja, guru, Jaiswara, bahkan juga kepala-kepala kantor atau pegawai-pegawai kantor baik negeri maupun swasta, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun mendera ini, sukarela atau terpaksa kan harus menguasai teknologi. Mengajar harus online, rapat harus online, bekerja online. Ini nyata akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di guru juga harus menguasai bagaimana menggunakan Zoom meeting, Google Meet, meeting team, maupun aplikasi-aplikasi lainnya, baik termasuk learning management system, apakah classroom, psikologi, atau mungkin MS Team dan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan masih banyak yang harus dikuasai. Termasuk saya juga dulunya mungkin juga tidak menguasai YouTube dan seterusnya ya. Google Classroom, mau tidak mau. Karena pembelajaran dilakukan secara daring ya harus kita kuasai. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, kabar baiknya melansir laman Dikilab Universitas Multimedia Nusantara UMN, meskipun pekerjaan tersebut umumnya digeluti oleh mereka yang memiliki background pendidikan di bidang statistik, IT, atau matematika, tidak menutup kemungkinan bagi lulusan baru atau siapapun bisa berkarir di bidang IT, terutama industri
data. Berikut 4 profesi paling bersinar 5 tahun ke depan di industri data. Tadi yang 10, berikut adalah 4 ya. Pertama, data analis. Secara garis besar, seorang data analis dalam kesehariannya bertugas untuk mengambil atau mengumpulkan data, mengatur dan menggunakannya, mengatur, mengelola dan menggunakannya. Hal ini tidak lain ia lakukan guna mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan proyek yang sedang diamati, seperti penjualan, inventaris, atau media sosial. Sesuai dengan namanya, data analis juga bertanggung jawab atas analis statistik dan interpretasi data. Untuk bisa memenuhi kriteria sebagai data analis yang berkompeten, kamu perlu menguasai beberapa hal seperti matematika dan statistik, SQL, dan visualisasi data. Nih, matematika ini memang di mana-mana dipakai ya. Makanya jangan tidak senang matematika. Yang kedua, data engineer. Bagi kamu yang ingin berkarir sebagai data engineer, machine learning dan arsitektur data menjadi 2 hal yang penting untuk kamu kuasai. Meski begitu, masih ada kompetensi lainnya yang perlu kamu pelajari. Tugas utama dari seorang data engineer adalah mengembangkan platform untuk data-data yang telah diolah dan ditafsirkan data analis maupun data scientist. Pengembangan platform ini meliputi proses merancang arsitektur database dan pemeliharaan infrastruktur data di suatu perusahaan. Tentu saja mereka juga bertanggung jawab pada akurasi dan fleksibilitas data. Yang ketiga, data scientist. Profesi yang satu ini merupakan profesi yang namanya paling identik dengan data scientist. Dalam prakteknya, data scientist juga sama-sama mengumpulkan data seperti data analis, hanya saja ukurannya yang besar. Selain itu, data scientist tidak berhenti sampai di situ. Mereka berkewajiban untuk mengolah data-data tersebut serta menggali sebuah insight baru yang akan berguna di masa mendatang, khususnya dalam membantu perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau itu perusahaan, kalau pemerintah ya pemerintahan ya. Itu data scientist. Sejumlah kompetensi pun perlu dikuasai oleh mereka yang ingin menjadi data scientist. Di antaranya seperti bahasa pemrograman, big data tools, visualisasi data, machine learning, dan deep learning. Yang keempat, business analyst. Terakhir adalah business analyst. Profesi ini juga tidak kalah penting dalam sebuah perusahaan atau sebuah perkantoran, kantor apa saja ya. Dalam kesehariannya, business analyst memiliki tanggung jawab dalam menganalisis data yang kemudian digunakan sebagai saran keputusan bisnis. Bagaimanapun keputusan ini hanya merupakan sebuah saran, sedangkan kendali perusahaan tetap berada pada pimpinan perusahaan. Tapi tentunya pimpinan perusahaan akan membuat suatu keputusan itu tetap berdasarkan analisis data, ya. Tidak mungkin sembarangan. Nah, kalau saran seorang business analis saja tidak dipercaya, kan gimana? Tujuan dari hasil keputusan tersebut berguna untuk memperbaiki masalah, membuat perusahaan tersebut menjadi lebih baik, dan mencegah kemungkinan masalah di masa mendatang. Untuk bisa berprofesi sebagai business analis, kamu perlu mahir dalam menyajikan simulasi dan perencanaan bisnis.
sebagian besar perannya adalah menganalisis tren bisnis. Misalnya analis website atau analis harga atau analisis harga. Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa teknik yang paling umum digunakan seperti metode statistik, forecasting, pemodelan, dan storytelling. Adapun tools yang umumnya digunakan oleh profesi yang satu ini adalah Excel, SQL, Python, dan Tableau. Nah, demikian sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Telah saya informasikan adanya 10 jenis profesi yang tetap eksis dan bahkan akan bersinar untuk 5-10 tahun mendatang. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi yang sudah memiliki profesi tertentu maupun yang ingin meraih profesi tertentu baik di pemerintahan maupun di bidang swasta. Kalau ini dirasakan bermanfaat, silakan dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Namun kami tetap berharap mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, ya, baik bagi Bapak Ibu guru, pengawas, kemudian para peserta didik, dan para orang tua, khususnya dalam mengarahkan peserta didiknya, putra-putrinya atau cucu-cucunya dalam menggapai profesi di masa yang akan datang. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.